Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Agil Ramadan. Saya dari semester 2A. Kali ini saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh beliau Bapak Mabrur dari mata kuliah kajian tematik kitab kuning, yaitu tentang contoh dari pelaksanaan akad kirot. Akad kirot itu sendiri apa? Yaitu sebuah kegiatan di mana seseorang ataupun lembaga itu memberikan modal kepada seseorang untuk mengelola modal tersebut, dan dari pengelolaan modal tersebut itu nantinya ada hasil yang dibagikan secara merata ataupun dibagi 1/3 untuk si pemilik modal dan juga seseorang yang melaksanakan modal tersebut. Dalam arti lain, dalam kegiatan tersebut ada unsur tolong menolong, jadi hukumnya itu mubah ataupun boleh dikerjakan. Berbeda dengan ijaroh, kirot itu adalah pemberian modal secara mutlak kepada seseorang, di mana seseorang itu entah ataupun entah apa yang akan mau dijadikan modal tersebut sebagai usahanya. Berbeda dengan ijaroh itu sudah tetap, hanya saja seseorang itu menyewakan barang ataupun menyewakan harta ataupun juga menyewakan tenaga kepada seseorang, dan nanti seseorang itu diupah oleh seseorang yang memiliki modal. Itu kalau ijarah. Kalau kirot itu mutlak pemberian modal dari si pemilik modal kepada seseorang yang ingin melaksanakan pekerjaan tapi tidak memiliki modal. Itu mutlak, dan itu nanti si orang yang menerima modal itu akan digunakan untuk modal apa, usaha apa, itu terserah si penerima modal, tetapi nanti hasilnya akan dibagi menjadi dua. Seperti contoh, misal ada seseorang bernama Ahmad. Ahmad ini seseorang yang kaya raya, itu memiliki harta ya sekitar 1 miliar. Tetapi dari harta tersebut beliau si Ahmad ini tidak bisa melaksanakan ataupun mengelola uang tersebut sebagai usaha, dikarenakan mohon maaf beliau dalam keadaan yang sakit-sakitan. Dan berarti ketika sudah lelah, beliau pasti akan menerima konsekuensinya, yaitu sakit, entah itu sakit berat ataupun sakit ringan. Berbeda dengan si Saiful. Saiful ini memiliki tenaga yang kuat, fisik yang kuat, walaupun umurnya yaitu sekitar 35-40-an, tapi yang dimohon maafkan beliau dalam keadaan yang kurang mampu, yaitu tidak memiliki modal untuk memiliki usaha. Dan jadinya beliau ini menemukan ataupun memerlukan mufakat bahwasanya untuk membagikan kinerjanya masing-masing kepada si Ahmad dan juga Saiful. Dalam artian Ahmad dan juga Saiful ini sudah bekerja sama untuk melaksanakan akad kirot. Akad kirot itu harus memenuhi beberapa syarat, yaitu sudah baligh, sudah tamyiz, dan juga berakal sehat. Dari ketiga hal ini itu harus dipenuhi oleh si kedua orang yang melaksanakan akad kirot. Nantinya pemilik modal harus memberikan modal ini secara mutlak. Seperti tadi, ketika si Ahmad ini memiliki uang 1 miliar, dan itu dimodalkan kepada si Saiful yang memiliki tenaga kuat tapi tidak memiliki biaya, itu untuk memberikan 1 miliar tersebut kepada si Saiful. Entah itu nanti Saiful untuk menggunakan modal tersebut untuk usaha apa, entah itu untuk usaha fashion, entah itu untuk usaha kuliner, itu terserah si Saiful. Tetapi nanti dari hasil penggunaan modal ini pasti ada untung. Nah, ini untung ini harus dibagi sama rata antara si Saiful dan juga si Ahmad. Nah, itu nanti setengahnya itu nanti untung dari untungnya ini itu dibagi setengahnya ataupun 1/3-nya. Itu nanti sesuai dengan perjanjian. Dan juga
ketika ada rugi ini juga harus dibagi sama rata antara si Ahmad dan juga Saiful. Ini untuk perbandingan dari perbandingan dari akad bagi hasil ataupun bagi hasil antara si Ahmad dan Saiful di akad kirot. Lalu ketika ada seseorang yang memiliki harta tersebut tetapi tidak memiliki modal usahanya, dalam arti si pemilik modal ini sudah over ketika menggunakan si penerima modal ini sudah over ketika menggunakan modal ini melebihi batas perjanjian. Misal contoh, ketika si Saiful ini menggunakan hartanya semena-mena, dalam arti untuk menggunakan ataupun mengerjakan modal ini untuk kegiatan yang di luar perdagangan syariah ataupun yaitu unsur penipuan misal. Ini nanti akad kirotnya bisa menjadi batal karena perjanjiannya itu harus digunakan untuk kemanfaatan. Dan juga dalam Islam pun ketika ada perdagangan dalam unsur penipuan itu juga dilarang oleh Allah, ayat agama. Lalu selanjutnya ini untuk modal contoh dari yang saya baca di beberapa sumber yang merujuk pada kitab. Lalu untuk contoh akad kirot dalam konteks modern itu biasanya terjadi di bank-bank syariah. Dalam bank-bank syariah ini ada beberapa penggunaan akad kirot yang terjadi. Semisal si Nurul ini menggunakan uangnya untuk disimpan di bank syariah tersebut. Ketika Nurul mempunyai uang sebesar 50 juta. 50 juta ini disimpan di bank syariah tersebut dengan sistem akad kirot. Ini sudah terjadi di era sekarang. Dengan sistem akad kirot, Nurul menyimpan uangnya di bank syariah. Si bank syariah ini menyetujui untuk menyimpankan harta dari si Nurul dengan akad kirot. Lalu ada seorang lagi bernama Yanti ini menginginkan membuka lapangan usaha yaitu marketing roti misal, pancake ataupun kue lah istilahnya, untuk membuka lapangan untuk warung kue. Tapi dari modal yang akan digunakan ini kekurangan, hanya memiliki sekitar baru memiliki 10 juta, 10% dari modal yang awal, modal yang dibutuhkan oleh si Yanti. Alhasil si Yanti ini menyimpan uang ataupun meminjam uang kepada bank untuk digunakan modal usahanya Yanti. Itu si Yanti meminjam uang kepada si bank syariah dengan sistem akad kirot. Itu ketika nanti bank ini seolah-olah si bank memberikan modal kepada Yanti, nanti uang yang uang batinya ataupun untungnya ini dibagi dua antara si Yanti dan juga si bank syariah ini. Seperti contoh ketika memberikan modal 50 juta dan juga nanti untungnya ini 20 juta dari modal yang diberikan oleh bank syariah kepada Yanti. Ini Yanti juga harus menyisihkan atau membagi hasil untungnya antara Yanti dan juga bank syariah masing-masing. Misal menurut perjanjian 50-50, berarti 10 juta untuk Yanti, 10 juta untuk bank syariah. Itu untuk kirot yang kedua. Di dalam konteks ini atau contoh yang kedua ini ada dua contoh kirot. Antara yang pertama si Nurul kepada si bank syariah, lalu bank syariah kepada si Yanti. Lalu ketika sudah menerima hasil untung dari Yanti, bank syariah ini harus membagikan untungnya kembali kepada si Nurul. Itu dari perjanjian kirot yang pertama antara si Nurul dengan bank syariah. Karena Nurul ini menyimpankan hartanya di bank syariah, bank syariah juga meminjamkan uangnya si Nurul kepada si Yanti. Dalam arti
ini hanya ada orang ketiga tapi memiliki dua akad kirot. Nanti uang yang dari Yanti ini sebesar 10 juta ini juga harus dibagi sama rata oleh bank. 50 misal 50-50 berarti 5 juta kepada bank, 5 juta kepada si Nurul. Ini sepengetahuan saya. Kurang lebih itu, nanti ketika ada kekurangan ataupun kesalahan bisa dimohon maaf, bisa untuk diarahkan kembali. Ini hanya sebagai pengisian ataupun pelaksanaan tugas. Kalaupun ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.